Bicara tentang kejadian supranatural, hal mistis, kejadian-kejadian gaib dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja ada yang percaya dan ada yang menyangkalnya. Walaupun kejadian supranatural disangkal atau dipercaya, akan tetap bisa ditemui, ketika seseorang jujur dengan apa yang ia rasakan, serta tidak menutup diri dengan yang sebenarnya pernah mereka rasakan. Namun karena takut dibilang tahayul, maka pura-pura dan mengeraskan hati agar menjadi orang yang tidak percaya pada hal-hal supranatural. Nah, dalam kesempatan ini JP Channel akan membahas tentang ciri-ciri rumah yang ada gerbang gaibnya, di mana ketika rumah ada gerbang gaib, maka akan sering terjadi kejadian supranatural, aura mistis yang kental dapat dirasakan oleh orang-orang dalam rumah tersebut. Bagi yang bertanya-tanya, apa sih gerbang gaib? Maka ada baiknya tonton dulu video tentang gerbang gaib yang sudah JP buat sebelumnya. Silakan tengok kolom deskripsi untuk menuju video dimaksud. Seperti yang sudah kita tahu, bahwa gerbang gaib itu ada di mana saja, tergantung dari kondisi lokasi yang ada kemunculan gerbang gaib itu sendiri. Salah satunya adalah ketika gerbang gaib muncul dalam sebuah rumah yang masih ditempati oleh keluarga manusia. Rumah dengan gerbang gaib di dalamnya akan memiliki beberapa ciri-ciri pokok, di mana itu bisa dilihat oleh orang awam sekalipun, tidak harus orang dengan kepekaan batin. Lalu apa saja ciri-cirinya? Maka inilah ciri-ciri rumah yang ada gerbang gaib, pintu antar dimensi yang bisa berinteraksi, dirasakan oleh orang awam sekalipun. Nomor 1, sering terjadi penampakan makhluk gaib. Ketika ada gerbang gaib dalam rumah, maka akan ada banyak kemunculan makhluk gaib secara acak. Tidak hanya pada jam-jam tertentu, lokasinya juga di mana saja, bisa di dapur, ruang tamu dan sebagainya. Hal ini karena adanya gerbang gaib itu sendiri, membuat makhluk gaib bebas keluar masuk dan nongkrong dalam rumah. Tentunya yang melihat bisa siapa saja yang kebetulan apes dan sedang dalam keadaan lemah, atau punya kelebihan mata batin. Nomor 2, udara dan suhu sekitar rumah tidak stabil. Suhu udara dan aura dalam rumah, ataupun sekitaran rumah akan menjadi tidak stabil, mudah dan cepat sekali berubah-ubah ketika gerbang gaib aktif. Bisa menjadikan suhu ruangan atau rumah tiba-tiba dingin, panas atau akan ada angin berhembus di atap rumah dengan kencang, sedang rumah lain tidak ada apa-apa. Hal semacam ini sifatnya nyata, sehingga bisa dirasakan oleh siapa saja tanpa harus punya kepekaan batin, di mana setiap ada makhluk gaib melewati gerbang gaib masuk dunia manusia, maka udara atau suhu rumah akan berubah-ubah, tergantung kuat tidaknya makhluk yang lewat gerbang gaib. Nomor 3, rezeki yang menempati rumah tidak stabil. Ciri yang serius ini bisa terjadi ketika ternyata gerbang gaib tersebut membawa dan menyambungkan dunia manusia dengan dunia gaib yang kebetulan negatif, sehingga makhluk-makhluk gaibnya pun sifatnya negatif, maka bisa mempengaruhi banyak faktor kehidupan dalam sebuah rumah tinggal manusia. Salah satunya adalah membuat tingkat kerejekian dalam rumah menjadi tidak stabil. Naik turun ekonomi secara tidak stabil tentu berpengaruh pada emosi seseorang, bisa menjadi mudah marah, melamun, sedih dan perasaan-perasaan negatif lain, sehingga jika dibiarkan tentu juga akan berpengaruh dalam jangka panjang, serta lebih berbahaya. Nantinya akan dibuatkan video khusus mengatasi gerbang gaib dalam rumah, maka bagi yang belum subscribe JP Channel, lekas subscribe agar tidak ketinggalan kelas supranatural secara cuma-cuma. Nomor 4, tercium bau-bau asing pada jam khusus. Bau harum, wangi, busuk, bau kayu-kayuan terbakar atau banyak jenis bau-bauan akan muncul. Akan bisa diketahui secara nyata oleh siapa saja, bahkan oleh orang-orang yang berada pada sekitar rumah tersebut. Munculnya pun akan acak namun selalu dari dalam rumah yang ada gerbang gaib tersebut. Asalnya bau-bau tersebut adalah dari para makhluk gaib, sebab makhluk gaib juga seperti makhluk pada umumnya, memiliki ciri khas setiap jenisnya. Setiap jenis makhluk punya bau-bauan khusus. Misalnya wewe akan berbau seperti sarang laba-laba yang sudah lawas, hantu pocong akan berbau amis darah atau bau busuk yang menyengat. Nomor 5, rumah menjadi tempat para binatang liar. Dalam sebuah rumah yang ada gerbang gaib, akan mengundang banyak binatang untuk mendekat, dan yang paling bisa dijadikan ciri adalah adanya binatang yang unik dalam rumah. Misalkan adanya tokek dengan ekor bercabang 2 atau 3, ataupun suara binatang dalam rumah akan bersuara riuh pada jam-jam tertentu saat gerbang gaib aktif. Binatang memiliki kepekaan tajam yang alami, memiliki intuisi yang bersih, sehingga mampu mendeteksi akan adanya getaran-getaran halus alam gaib yang masuk ke dalam dunia manusia. Nomor 6, rumahnya menarik perhatian orang-orang.
Ketika rumah sering bersentuhan atau berinteraksi dengan alam gaib, dikarenakan adanya gerbang gaib, maka suhu dan udaranya juga akan berubah, serta akan banyak memiliki aura pengasihan, wibawa, serta banyak jenis aura-aura milik para makhluk gaib yang lalu lalang, meskipun sifatnya acak. Sifatnya tidak bisa digunakan sesuka hati oleh penghuni rumah tersebut, karena hanyalah sisa-sisa energi atau aura yang tertinggal dalam benda-benda di rumah tersebut. Selain keenam ciri tersebut, tentu saja masih ada beberapa ciri lain yang pembahasannya akan lebih detail, karena cirinya akan lebih pada gerbang jenis kasar atau halus yang muncul dalam sebuah rumah. Nah, untuk bisa dipastikan sebuah rumah ada gerbang gaib, maka harus ada minimal 5 ciri yang sudah disebutkan. Jika hanya ada 2 atau 3 ciri, maka belum bisa dipastikan ada gerbang gaib dalam rumah. Semoga video ini bisa menjadi pengetahuan tentang khazanah dunia supranatural, membuka cakrawala baru dalam menyikapi hal-hal supranatural di sekitar kita. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya, sebab ini hanya berdasar pengalaman dan opini JP sendiri. Rahayu.